siap, berdoa. Pas selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Ada yang sakit nggak mungkin? Jadi sakit Oke, sebelum mulai kita cek dulu ya. Sama Novi, Saya, Bu. Aisyah, ada Bu ini, ada Bu Haji. Tidak ada Bu sakit. Oke, kita lihat. Oke. Alika, Alisa, Anasni, Bu, ada Debbie, Eva, Firly, Hanifah, Ibrahim, Inaya, Indira, Dua, Lauliza, Lauren, Pandala, Muhammad Tini, Ketia, Nita, Haliza, Putri, Raihan, Rizky, Satria, Syafa, Siti, Syahrul, Yosef, Zihan. Oke, berarti yang nggak masuk hanya itu kemarin pas sembuh. Dan semoga kalian sehat semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, gimana kalian tidurnya? Enak. Oke, hari ini udah diselesaiin? Sudah. Dimulai minggu lalu kita belajar apa nih, masih ingat nggak? Sistem komputer. Jadi minggu lalu kita udah belajar tentang sistem komputer, dimana kita udah belajar hardware, belajar software, terus kemudian belajar alat-alat komputer. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi gimana caranya memanfaatkan hardware atau software ke dalam yang namanya jaringan komputer dan jaringan internet, gitu ya. Tapi sebelum mulai, boleh kita semangat dulu belajar paginya. Boleh, Bu. Sebelum semangat. Semuanya udah dipegang belum? Sudah. Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita udah masuk kegiatan ini, di mana nanti kita akan belajar tentang sistem jaringan komputer dan jaringan internet. Nah, supaya saya tahu kira-kira kalian tuh udah pemahamannya sampai mana. Dari minggu sebelumnya sama Blinda kan kalian udah belajar tes kayak belajar ya. Nah, nanti supaya pembelajarannya juga kalian bisa lancar, pas sesuai sama minat kalian. Jadi kita tes diagnostik awal dulu, gitu ya. Nah, silakan handphonenya dibuka. Saya akan kirimkan link untuk kalian mengerjakan tes diagnostik awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian tentang materi dari jaringan komputer ya. Untuk yang bawa handphone, boleh kalian dorong sama teman sebelahnya. Nanti boleh bergantian karena linknya bisa diisi lebih dari sekali. Tapi untuk yang bawa cukup isi sekali ya. Dituliskan nama kalian, pilih kelasnya, dan isi soalnya dengan baik. Sambil menunggu dulu, saya akan bukakan untuk materi. Ini cukup ya? Ya. Gimana, ada yang kesulitan nggak?
kesulitan, boleh linknya disalin pada nanti tidak. Oke, untuk setiap soal nanti ada soalnya, jadi kalian bisa tahu sejauh mana yang belum masuk boleh dibuka sendiri. Tadi sudah namanya sudah di sini. Oke, udah. Ada soal? Ada apa lagi soalnya? Oke, kalau ada kesulitan boleh yang lebih bisa buat waktunya, tapi bukan nyontek ya. Dulu internetnya mungkin. Kalau sudah selesai boleh disubmit, nanti dilihat skornya. Oke, 10 menit lagi ya. Oke, waktunya cukup. Boleh disubmit. Ya. Oke, kalau sudah, boleh dilihat yang sudah siapa? Lihat skornya berapa? Udah ada sudah masuk. Oke, nanti saya cek ya. Oke, baik. Nanti saya akan membandingkan hasil tes diagnostik awal kalian dengan hasil akhir ketika kalian sudah dijelaskan materinya, kemudian kalian juga sudah menyelesaikan tugas, supaya saya tahu kemampuannya itu atau dari pengetahuan kalian itu sudah meningkat atau belum, gitu ya. Oke, baik, kalau sudah, boleh handphonenya disimpan. Dan sekarang kita masuk ke dalam materi terbuka dulu. Tapi sebelum dimulai, boleh berdiri dulu. Oke, supaya hari ini makin semangat, biar badannya kuat. Kalau kalian semangat, kalian happy, nanti materinya itu masuk dengan gampang, terus kalian bisa paham lebih baik, gitu ya? Oke. Semangat. Ya, 1, 2, 3. Bawa
yaitu materi tentang jaringan internet dan komputer. Mapelnya pastinya informatika untuk kelas 8 SMP semester 1 di fase D. Kalian ada di fase D, itu ya. Nah, pertemuannya itu nanti ada 3. Jadi kita bahas tentang jaringan lokal dulu, jaringan internetnya, kemudian nanti bahas tentang satu lagi itu tentang keamanan privasi ketika kalian bersosial media atau menggunakan internet, itu ya. Nah, untuk pertemuan pertama kita, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran untuk pertemuan lainnya juga. Yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang internet dan jaringan lokal. Yang kedua, peserta didik mampu memahami cara kerja pengiriman data dalam konektivitas jaringan. Ketiga, peserta didik mampu memahami teknologi komunikasi pada ponsel. Dan terakhir, peserta didik mampu memahami bagaimana terhubungnya ke internet secara aman. Ini bagian pertemuan ketiga. Itu ya. Oke. Nah, setelah kalian sudah melaksanakan tes yang masih awal, saya mau tanya dulu, kira-kira dari seorang tadi, tahu nggak sih kalian kalau misalnya jaringan komputer itu terdiri dari beberapa jenis? Nggak tahu. Tahu tapi nggak terlalu lebih dalam. Tahu tapi nggak begitu dalam ya. Terus tahu nggak gimana caranya? Cara kerja data dalam pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain? Nggak tahu? Tapi kalian ngalamin sehari-hari nggak? Ngalamin apa? Video atau video bersama ke WhatsApp, terus kirim foto, dokumen gitu. Nah, jadi di sini nanti kita akan cari tahu dan bahas bareng-bareng gimana sih cara pengiriman data khususnya lewat jaringan internet itu ya. Nanti setelah ini pertemuan kedua baru kita akan bahas tentang internet ya. Kita bahas komputer dulu, internet, baru gimana kalian menggunakan privasi kalian untuk menggunakan internet itu ya supaya aman. Oke. Nah, di sini ada beberapa konsep dari materi yang akan kita bahas ya. Yang pertama ada jaringan lokal internet yang akan kita bahas hari ini. Kemudian teknologi komunikasi pada handphone ini nanti dibahas juga. Yang ketiga routing pada jaringan komputer, di mana ada konsepnya, grafnya, sama konsep jaringan. Selanjutnya ini ada proteksi data di internet. Dan di sini bahasnya konsep jaringan sama graf pada jaringan. Gitu ya. Jadi yang di bawahnya sama, tapi kita akan bahas satu-satu khususnya ini dan ini. Tapi nanti ini kita akan lanjutkan di pertemuan kedua dan ketiga. Yang ini di pertemuan ketiga. Gitu ya, jelas? Baiklah. Oke, silakan kemudian boleh juga harusnya Oke. Di selanjutnya di buku kalian halaman 96 itu adalah rangkaian materi dari jaringan komputer dan internet yang akan kita bahas. Dan supaya seru, supaya kalian juga bisa simak dengan baik. Karena kan gaya belajar kalian beda-beda nih. Kalau saya baca buku biasanya nanti lebih banyak yang soal itu anak visual, yang gaya belajar visual, gitu ya. Nah, supaya jelas, silakan kalian simak videonya. Nanti sekarang saya karyakan. Kemudian kalian pahami masing-masing sambil boleh dicatat. Ini tempat duduknya sudah sesuai sama gaya belajar kalian. Ya. Yang kinestetik sebelah mana? Sebelah sini. Oke. Visual? Sana? Visual juga? Ya. Auditory? Ini ya. Oke, bagus. Nah, saya play videonya. Silakan boleh dicatat hal-hal yang penting. Dan nanti kalau mau ditanyakan boleh ditanya ya. Nanti kita bahas. Yang di belakang ternyata adalah gimana cara simak videonya terlebih dahulu. Kemudian dipahami materi yang menurut kalian paham, tapi nanti sudah ditanya kalau misalnya kalian masih gitu ya. Silakan disimak videonya. Kita pelajari dua, yaitu ada konsep jaringan dan graf pada jaringan. Sedangkan untuk proteksi data di internet, kita akan mempelajari konsep jaringan dan juga graf pada jaringan.
Kita langsung pelajari yang pertama atau poin A, yaitu jaringan komputer. Di mana di dalam materi jaringan komputer ini kita mempelajari dua jaringan, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah arsitektur di mana dua atau lebih komputer terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Nah, jaringan komputer dan internet memiliki peran yang sangat penting dalam penggunaan komputer dan ponsel pintar atau smartphone saat ini. Melalui jaringan komputer, kita dapat melakukan komunikasi data antara satu komputer dengan komputer lainnya. Misalnya, kita dapat mengirim email, pesan singkat melalui media sosial, dan lainnya. Dengan jaringan komputer dan internet, kita juga lebih mudah mendapatkan informasi apapun yang membantu dalam proses pembelajaran atau pekerjaan. Nah, ada 4 bagian yang akan kita pelajari di dalam materi jaringan komputer pada materi jaringan komputer kali ini. Yang pertama ada jaringan lokal, ada jaringan internet, yang ketiga ada konfigurasi, ada jaringan komputer, dan yang terakhir adalah routing pada jaringan komputer. Yang pertama, jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun berkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam wilayah terbatas seperti di dalam rumah, sekolah, kampus, universitas, atau gedung kantor. Untuk mengakses perangkat pada jaringan lokal, perangkat yang kita miliki harus terlebih dahulu terhubung dengan jaringan lokal tersebut. Jaringan lokal ini disebut juga dengan jaringan LAN atau Local Area Network. Nah, dalam level paling sederhana, jaringan lokal hanya terdiri atas dua perangkat yang terhubung menggunakan kabel ataupun tanpa kabel. Jika ingin menghubungkan lebih dari dua perangkat dalam jaringan yang sama, dibutuhkan perangkat tambahan yaitu switch atau router. Apa itu switch atau router? Switch atau router adalah perangkat keras jaringan yang menghubungkan transaksi jaringan komputer dengan menggunakan paket switching untuk menerima dan meneruskan data dari suatu perangkat ke perangkat tujuan. Perbedaan dari keduanya ialah switch hanya dapat menghubungkan perangkat pada jaringan yang sama, sedangkan router dapat menghubungkan perangkat dari dua jaringan yang berbeda. Dua jaringan dikatakan berbeda jika mereka memiliki kelompok alamat IP yang berbeda. Misalnya, di sini ada perangkat dengan alamat IP yang pertama 192.168.10.1 dan yang kedua adalah 192.168.10.2. Nah, ini berarti berada pada jaringan yang sama, yaitu 192.168.10. Ya. Oke, ada yang tahu nggak kenapa tidak jaringannya sama? Karena depannya itu ada angka yang sama, tapi yang di belakangnya doang ada 1, 2 gitu ya. Alamat IP yang terakhir ini 1 dan 2. Jadi bagian X-nya itu adalah bagian untuk nomor 1, 2 dan seterusnya. Begitu ya? Iya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Salman. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan fokus kepada jaringan lokal, khususnya untuk LAN. Nanti saya mau tahu kalian tuh sampai mana bisanya untuk membuat konfigurasi untuk jaringan komputer lokal ini. Jadi nanti kalian bikin router, terus kemudian ada komputernya. Gimana caranya mereka bisa terhubung? Gitu ya. Saya akan contohkan gambarnya seperti apa. Ilustrasi di mana di sini
menunjukkan gambaran abstrak sebuah jaringan komputer dalam bentuk node dan edge ya. Perhatikan bahwa di sini ada switch yang digambarkan sebagai node yang terhubung ke beberapa node yang lain ya. Jadi switch di sini terhubung ke banyak node yang lain. Sedangkan komputer ya atau laptop atau ponsel merupakan node yang terhubung hanya dengan satu perangkat lainnya. Jadi mereka hanya terhubung antara satu perangkat dengan satu perangkat yang lainnya, tidak bisa lebih dari dua perangkat. Dalam hal ini ya, switch itu berfungsi sebagai node atau penghubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lain atau node yang satu dengan node yang lain. Jelas Bu. Jadi seperti yang gambar yang sudah ditampilkan tadi dan video yang sudah ditampilkan tadi. Jadi intinya waktu komputer saling hubung satu sama lain, mau itu di internet atau di komputer, perlu yang namanya router atau switch. Nah, tadi kalau switch itu dia bisa kalau misalnya alamatnya sama, tapi kalau router itu bisa untuk yang beda. Itu ya, jelas ya. Oke. Nah, tadi udah ada contoh gambarnya. Nah, sekarang coba kita diskusikan, kita main game sebentar. Di sini ada contoh gambar router sama komputer. Ada yang bisa jelaskan? Kira-kira perangkat yang dilalui yang mana aja? Boleh? Yang kurang jelas ya? Oke, saya contohin deh satu. Biar gampang. Oke, komputer A atau komputer B? A ke B. Lewat mana? Router 2. Router 2 router 1. 2 ke 1 ke B. Dan router B. Router 2 router 1 komputer B. Komputer B. Oke, jelas ya? Jelas Bu. Oke, ada yang bisa? Ayo kelompok teori visual yang ketik. Ayo. Dan Iwan bisa. Kami dan Mama ya nanti sama dan kamu. Nanti komputer apa? C. Oke, coba. Oke, kita periksa ya. Coba. Komputer A atau komputer C? Lewat router 2 benar? Benar. Ke router 3? Benar. Kemudian ke komputer C? Betul. Oke, betul. Boleh tepuk tangan dulu? Bisa juga kok. Oke, lanjut. Lanjut boleh. Kita periksa ya. Oke, komputer A atau komputer B? Lewat router 2? Betul. Router 3? Betul. Router 4? Betul ya. Ada yang tahu nggak kenapa jawabannya nggak ke router 1 dulu? Karena lewat AB. Lewat ini. Oke. Kemudian karena tidak melewati komputer 1, komputer A, komputer B atau komputer 1
good. Boleh ada yang tambahin lagi terkait jawaban kalian? Ayo, sebelumnya udah pernah saya sedikit jelaskan dari video juga ada. Boleh Laura? Karena jaringan komputer itu mencari jaringan terdekat. Oke, dua pernah dulu buat jadi benar tadi Najma juga jawabannya bagus. Jadi router ini harus melewati jarak yang terdekat, gitu ya supaya apa? Satu, datanya itu sampai lebih cepat, dan yang kedua dia hasil datanya juga ngomong lebih gitu ya. Pokoknya lebih bagus, yang lebih cepat dan jaraknya lebih pendek, gitu ya. Jelas? Ya, last one satu lagi. Laki-laki dari tadi kamu. Ayo, baik, jawaban kita cek jawaban 3 ya, dari komputer B ke komputer C. Router 1 lewatnya benar? Benar. Router 2 benar. Yakin? Ada yang bisa langsung ke 3 Pak? Bisa. Nggak apa-apa, berarti perbaiki ya. Bisa langsung ke 3? Iya, ada jaringan ini ya. Oke, jadi dia bisa ke sini ya, ke 3. Terus nanti langsung ke komputer C. Boleh kita lupa yuk. Jadi, kalau misalnya ada memang jarak yang lebih dekat, gak apa-apa lewat sini. Jadi dari sini ke sini langsung ke atas. Jadi cukup lewat yang sebelah sini dan sebelah sini aja. Gitu ya. Gak perlu nanti ke sini dulu, ke sini lagi. Kan jaraknya lebih jauh, terus jadi lebih lama. Gitu ya. Oke, sampai sini yang tanya dulu. Udah jelas? Jelas. Oke. Jadi ini adalah gambar routing pada jaringan komputer, dan di sini kalian juga sudah jelas gimana konfigurasi untuk pengiriman datanya, gitu ya. Oke, baik, karena udah jelas, saya akan berikan kalian tugas. Tugasnya ini diferensiasi, jadi sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Untuk yang visual boleh kirimnya dalam bentuk foto atau video. Untuk yang auditori boleh kalian pakai podcast. Untuk yang minasati kalau ingin tampil silakan, gitu ya. Jadi tugasnya berbeda-beda dan nanti ada penilaiannya masing-masing, gitu ya. Untuk tugasnya saya akan kasih ini. Tugasnya mudah. Kalian cukup buat sebuah jaringan komputer dengan beberapa router yang kalian tahu. Kalian boleh pakai routernya 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Komputernya 5 boleh nggak? Boleh. Itu ya. Oke, jadi sesuai dengan yang kalian tahu. Nah, tugasnya ini diselesaikan hari ini. Nanti kita akan presentasikan. Kalau waktunya cukup, semua kelompok akan tampil. Tapi kalau waktunya kurang, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Itu ya. Oke, tugasnya dapat dibuat dalam bentuk gambar atau poster. Boleh foto juga. Boleh penjelasan lewat podcast, boleh video, dan presentasi, serta yang lainnya sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Gitu ya, jelas? Jelas. Oke, kerjasama karena ini kerja kelompok per tim. Jadi nanti kalau sudah selesai, boleh dikirimkan ke dalam WhatsApp-nya masing-masing. Gitu ya. Baik, ada yang mau ditanya dulu? Enggak. Sudah jelas? Jelas dulu ya. Jangan lupa nama teman-temannya ditulis. Kalau memang mau presentasi atau dijelaskan, kasih tahu nama temannya. Oke ya. Oke, baik, selamat pagi.
Untuk contoh, kalau kalian masih bingung, boleh bisanya atau dibuka halaman 90. Diskusi bareng-bareng ya. Kalau kita sesi, kelompoknya mau berapa? Iya. Oke, udah ya. Ya, kalau kopinya setting gimana lagi bisa? Oh, bisa ya. Presentasinya sudah dipilih nanti siapa ya? Bisa kalau bilang mama ada yang empat itu masih selesai. Oke, kalau untuk yang kinestetik sudah mulai buat, kita cek kalau ini udah mulai. Komputernya mungkin 4 ya. Nanti untuk rekaman suaranya boleh kalian edit atau kalian mau buka, aku boleh gak kita sama-sama juga nanti bahas kita kelompok visual
Ngomong auditori udah selesai kayaknya nih. Udah ya? Nih, ngomong auditori sudah selesai. Gitu deh. Auditori dua udah juga ya? Masih buat nah. Ngomong visual kayaknya serius banget nih diskusinya nih. Kita lihat sama-sama. Jadinya mau nanti kalian sebenarnya notanya pakai berapa? 2. Ya, berarti 2. Udah kasih nanti boleh bikin foto. Terus kemudian aku kasih poster. Apa sih ini? Nih, dah. Ini kan kita bikin Oke, sudah selesai semua. Udah ya. Sekarang ngomong siapa yang mau sambil ini? Ngomong auditori ya. Ngomong auditori ya. Ya sedikit lagi. Ngomong ke SRT kalian udah siap ya? Baik, silakan. Ngomong ke SRT. Ya, semangat aku semangat. Baik, Mahaprada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok estetik ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu kami ingin mempresentasikan tentang komputer dan jaringan komputer dan router. Baik, dilangsungkan saya alihkan kepada Lawrence. Oke, baik. Pertama di sini ada komputer. Komputer pertama, komputer satu, sini komputer kedua,
Komputer ketiga, router 1, router 3. Baik, di sini terdapat 4 komputer dan 3 router. Jadi komputer pertama akan terhubung pada router 1 dan router 1 akan terhubung ke router 3 dan router 2. Komputer 2 akan terhubung kepada router 3. Router 3 akan terhubung kepada router 1 dan router 2. Komputer 4 akan terhubung pada router 3. Komputer dan komputer 3 akan terhubung pada router 2. Router 3 terdapat 2 perangkat yang terhubung karena terdapat di dalam gambar ini hanya terdapat 3 router yang mengharuskan satu router mendapatkan 2 komputer yang terhubung. Oke, gimana kelompok lainnya? Ada yang jelas? Atau mungkin ada yang mesti nambah? Tanyakan, boleh. Kelompok visual, gimana? Sudah jelaskan? Bakal gambar dan penjelasan yang tadi saya sudah jelaskan dapat diterima atau ada pertanyaan? Iya, kelompok visual, gimana? Jadi yang kita bisa lihat di sini router 3 dapat terhubung ke perangkat router 1 dan router 2. Kita akan menjelaskan mana saja apa saja perangkat yang terhubung pada router 3. Jadi router 3 itu terhubung pada router 2 dan router 1. Untuk perangkat komputernya router 3 terhubung pada komputer 2 dan komputer 4. Karena router 3 merupakan router yang terdekat dari perangkat komputer 2 dan perangkat komputer 4. Bagaimana? Apakah ada sesuatu? Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari tips ngomongin estetik bagus banget. Terus tadi saya sempat dengar dikit-dikit. Tadi untuk pertanyaan dari Mira juga oke.
Jauh sini juga dari kelompok finansialnya juga udah bagus. Nah jadi ada sedikit pertanyaan tadi dari kelompok auditory visual mungkin agak lama ya. Oke. Ada pertanyaan gini, Bu, kenapa ya routernya itu nggak satu aja, terus komputernya ada 4 gitu ya? Karena gini, kayak misalnya kalau di jaringan, coba kalian punya wifi-nya satu, yang pakai 10 orang. Kira-kira jadi lama nggak? Gitu ya. Jadi makanya dibuat routernya beberapa supaya jalurnya juga lebih singkat. Kalau misalnya dia cuma ngumpul di satu tempat, semuanya ke sini, bolak-baliknya hanya di sini, pasti nanti perpindahan datanya itu bakal lebih lama. Gitu ya. Udah jelas? Jelas. Oke, ini udah bagus. Untuk kelompok yang lain juga saya lihat juga sudah mengirimkan tugas kalian itu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan presentasi untuk selanjutnya kelompok visual dan kelompok auditory. Ya, oke. Lanjut ya. Kalau misalnya sudah selesai dan kalian juga sudah berdiskusi dengan baik, tanggung jawab juga oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya dulu? Atau ada yang mau jelas? Sudah jelas semua? Sudah jelas. Kira-kira kita bisa lanjut ke next materinya? Oke, baik. Jadi hari ini tadi sama-sama kita belajar tentang jaringan lokal, jaringan komputer khususnya, konfigurasinya seperti apa, sampai ke komputer, router, dan switch juga tadi ya. Oke. Terus ada yang bisa boleh satu orang simpulkan materi itu hari ini? Hari ini kita udah belajar nggak apa-apa, boleh berdiri. Kita sudah belajar tentang jaringan internet, internet atau komputer. Kita ambil internet. Gimana sih? Jaringan internet, dan juga belajar tentang komputer, komunikasi. Baik, jadi hari ini kita udah bahas tentang jaringan komputer dan internet, tapi baru dasarnya untuk yang internet ya, kayak router dan switch juga. Dan untuk hari ini juga kalian udah tampilnya bagus, saya harap nanti ke depannya bisa diskusi dengan baik, agar bisa dilakukan dengan baik. Dan kira-kira ada yang perlu ditambah nggak untuk next pertemuan? Misalnya, Bu ini boleh nggak nanti videonya lebih banyak, atau mungkin nanti diskusinya kelompoknya lebih kecil, atau gimana? Boleh? Ibu, ada saran untuk pembelajaran pada hari ini. Mungkin kedepannya lebih banyak games lagi, jadi tanya jawabnya lebih banyak. Gamesnya lebih banyak ya, biar nanti semuanya bisa ikutan juga tadi sebenarnya itu kayak apa ya? Next, dari gamesnya lebih banyak ada lagi. Mungkin kelompoknya lebih kecil lagi, juga supaya bisa. Oke, boleh. Tapi next time semuanya bantu ya, kerja ya. Oke, nanti kelompoknya lebih kecil, gamesnya lebih banyak, biar kalian juga lebih fokus. Iya gitu. Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini berarti sudah selesai. Tadi juga kita udah evaluasikan barang, sudah kita bahas semuanya. Dan nanti di rumah jangan lupa kalian belajar lagi dan baca lagi. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang materi jaringan internet ya, tentang gimana kalian menggunakan internet, terus kemudian tentang gimana nanti keamanan privasi dalam menggunakan internet nanti dibaca kembali itu ya. Baik, jelas ya, jelas tuh. Kalau sudah ada pertanyaan boleh silakan ketua kelasnya. Siap. Memberi salam. Tapi kayaknya lupa doa ya. Iya. Baik, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Kalian juga bisa belajar lagi di pertemuan selanjutnya dengan semangat. Sebelum kita sudahi, kita doa dulu, berdoa untuk agama dan
Sama-sama.